المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وأرواحنا وأجسامنا وجوارحنا بنور معرفتك ومحبتك واجعلنا من أهل عبادتك ولزوم طاعتك ودام خدمتك. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Sadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dan inayah Allah Jalla bagi hari ini kita dapat berkumpul di majlis ini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Menyambung pengajian kemarin, halaman 8, masalah terbuka hijab, terbuka dinding. Supaya untuk memudahkan kita di ketika sakaratul maut, supaya amal kita jangan terdinding, supaya diri pun tidak terdinding. Masalah terbuka hijab, terbuka dinding adalah usaha ikhtiar menurut paham ahli sunnah wal jamaah. Kita dianjurkan berusaha ikhtiar supaya jangan terdinding, agar mengetahui tentang iman, kepercayaan dan keyakinan serta perasaan. Kayak apa supaya iman ini jangan terdinding, keyakinan jangan terdinding, perasaan jangan terdinding. Firman Allah: wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Ali Imran ayat 110. Artinya, barang siapa yang berpegang dengan Allah, bukan berpingkut, itu adalah berpegang kan model berpingkut kan kayak itu. Kayak apa berpingkut itu hanya karena ada penjelasannya di bawah. Serta memandang semuanya dari Allah. Barang siapa yang berpegang dengan Allah, barang siapa yang mempercayai dan meyakini serta memandang semuanya dari Allah. Ini maksud berpegang. Mempercayai, meyakini, memandang semuanya dari Allah, bukan dari yang lain. Dengan Allah pulang, begitu memandanglah, meyakini, merasakan dengan Allah. Ini dengan Allah pulang, jadi kita akan terlepas oleh Tuhan. Maka diberi hidayah ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Pertama, jalan terbuka hijab. Ini jalan terbuka hijab nih. Ya, dalam Al-Quran, minu kama amanus syufaha ala innahum humus syufaha walakin la ya'lamun. Jangan beriman kita seperti iman orang yang bodoh. Perhatikan, jar Tuhan itu orang dong bodoh. 2 kali menyebutkan Tuhan dalam ayat itu. Kenapa? Karena malas. Malas belajar, malas mengamalkan hasil dari ilmu yang ada. Walakin layak lamun, karena di akhirat baru tahu. Akhirat itu dalam Al-Quran walal akhiratu khairu wa abqa.
akhirat itu lebih lama dan kekal. Di dunia ini alhamdulillah kalau umur 100 tahun, umur 75 kayak gue mangga-mangga sudah ya Allah. Jadi begitu aku ceramah hampir pakai juta kata kau bina aku. Mbak bakaram di Muhammad kau beli aku tolak sorangan aja tadinya. Di masih kecil ini lawas karena bangun boleh siapkan sekali-kali barang yo. Nah habis sudahlah. Pertama jalan terbuka hijab. Ayyarul abdu jiryana qudratil haq bil asya. Bahwa hendaknya melihat hamba akan kekuasaan Tuhan sebenarnya memperlakukan sesuatu di alam ini. Pandang, yakini kekuasaan Tuhan, kudrat Tuhan terhadap sesuatu yang dialami. Ini sambil santai aja, pandang, yakini bahwa kudrat Tuhan yang sebenarnya terhadap yang ada di alam ini. Jangan sampai menisbahkan ujar orang bari membangsakan kepada yang lain. Nah, ini cara supaya jangan terdinding lawan Tuhan. Dia tidak memandang yang lain memperlakukan sesuatu di alam ini. Dia memandang yang lain memperlakukan, yang memperbuat di alam. Terkecuali kekuasaan Tuhan sebenarnya, terkecuali kudrat Tuhan sebenarnya lawan dirinya, lawan alam semesta. Qudratul haq ala jiryan syai'. Pandangan mereka terbuka hijab, terbuka dinding. Hanya kudrat Tuhan sebenarnya yang memperlakukan sesuatu di alam ini. Wah hebat orang kayak ini. Ya aku takjub. Baiat akbar di Banjar. Turunan guru Saifuddin, turunan. Pokoknya 75 orang guru-guru turunan. Termasuk guru Haji Ahmad. Di Bisirih itu. Sawani ya. Sekalinya menyatakan bagi tauhidnya luar biasa ya. Ada di tauhid-tauhid yang dikarang oleh guru-guru bahari. Karena aku belajar malam suku ku catati, ku jelasakan di sini ya. Dasar luar biasa tauhidnya lah. Nah, ini tadi pandangan mereka terbuka hijab. Keimanannya kada terdinding, keyakinannya kada terdinding, pandangannya kada terdinding, hanya kudrat Tuhan. Kudrat Tuhan bahasa tauhid sebenarnya yang memperlakukan sesuatu di alam ini. Ini pandangan orang yang benar-benar bertauhid. Kedua, ayyushahidul abdu subhanahu wa ta'ala muharrikahu wa musakkinahu bin nabi fi'lil abdi. Artinya bahwa memandang hamba, musyahadah itu hamba akan Tuhan yang maha suci dan yang maha tinggi, yang menggerakkan dan yang mendiamkan, dengan meniadakan perbuatan bagi hamba. Jangan diterkecualikan lagi. Pandangan itu hamba kalau ingin kada terdinding, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan dan yang mendiamkan dan yang berbuat dengan apa yang ia kehendaki. Nah, mana dalilnya firman Allah wa huwa fa'alul lima yurid. Dia Tuhan yang memperbuat dengan apa yang dikehendakinya. Ketiga, jalan terbuka hijab isbatul abdi lil haqqi litabari minal hauli wal quwwah. Dengan mengisbatkan, menetapkan ada Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan hamba bagi perbuatan Tuhan sebenarnya. Jadi menetapkan seorang hamba akan perbuatan Tuhan yang sebenarnya, melepaskan daya upaya bagi hamba.
Di sini yang pertama menisbatkan. Arti menisbatkan menetapkan apa yang kita tetapkan. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada. Allah Ta'ala juga ada. Kita ini dalil adanya Allah. Jadi kalau umpamanya ditanya oleh muka nakir di sana kena Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Aina Rabbuk? Gatar kada paham kan? Di mana Tuhanmu? Ayo di Mekah kah? Atau di Madinah? Ada. Sini nah. Di keimanan, di kepercayaan, di keyakinan, ya kan? Di perasaan adalah dalilnya ada, dan itu amalan yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kamu ingin aku berikan amalan yang menyelamatkan amalan itu dari azab yang pedih? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tu'minuna billah, sempurnakan iman dengan Allah. Pandang, nah ada hanya Allah. Dan dia yang menggerakkan dan yang mendiamkan. Dan meniadakan perbuatan hamba. Tidak ada kita berbuat, Tuhan aja. Caranya kayak apa? Allah Ta'ala ada, kita juga ada. Itu kan, takkan nemukan nakir. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Aina Rabbuk, kemana? Di mana Tuhanmu? Nah kalau kita memandang, meyakini, merasakan, mempercayai ada Allah, nah hanya kita, jadi bukan lagi selesai. Tapi mungkinkah ada di dalamnya kenyataan adanya? Kalau ada rajin-rajin berzikir di hati, rajin-rajin berzikir, kan tasbihnya murah-murah aja. Makanya aku banyak tasbihnya. Kalau hendak ambil yang situ ada juga ya. Kalau ada sering aja aku nukar. Jadi di mana doknya? Karena nukar aku, karena diambil aja kan masalah. Ini kan di Banjar dia pakaian aku nih payung 100.000 aja kan. Rajin aku itu kari orang ngelarang pada budit aku ya. Lebih berkah ya Allah, jarang. Jadi Tuhan ada, kita ada. Kenyataan adanya di dalamnya. Nabi Adam alaihissalam sendirian di permukaan bumi. Kedukaan, kegelisahan dirasakan Nabi Adam. Maras Tuhan untuk menemani Adam alaihissalam supaya Nabi Adam tenang nih di dunia. Diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, dijadikan Siti Hawa. Kawinlah Adam dan Hawa. Namun belum Nabi Adam merasakan ketenangan. Maras Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah di bawah susuk kirinya. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Adam di bawah susuk kirinya. Setelah itu baru Nabi Adam tenang. Kemudian Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Satu Nabi aja yang kita bicarakan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan dibikin Tuhan, matahari dibikin Tuhan, pohon-pohonan dibikin Tuhan. Sudahnya berhala. Subah terus. Namun kadang membuat tenang, kadang membuat tentram, kegelisahan, tetap kegelisahan. Maras Tuhan, orang mencari kebenaran. Kemana belajar?
Karena pada waktu rajanya Namrus. Raja Namrus, hendak kayak Fir'aun juga orang. Namrus lah. Maras Tuhan nih. Timbul kasih sayang Tuhan. Supaya Nabi Ibrahim bertuhan. Tuhan nyatakan dirinya. Jangan menampakkan namanya Allah di bawah susu kanan. Nabi Ibrahim rajin protes. Wah ini jangan protes kan ditinggalkan orang memprotes. Bari duit aja. Nanti kalau damai sudah protes ini jangan Banjar mengalih hidup protes dulu ya. Mun hendak keperluan tuh bantu udah itu nang bisa jalan bujur gue aku nih. Maras Nabi Ibrahim Tuhan kepada Nabi Ibrahim karena mencari Tuhannya belum ketemu untuk menenteramkan. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah di bawah susu kanan. Nabi Ibrahim kalau benar tunjukkan kebesaranmu. Oke aja Tuhan. Fakhuz arba'atan minat tair, ambillah hai Ibrahim 4 ekor burung. Pergi Nabi Ibrahim ke pasar. Dibeli oleh Nabi Ibrahim 4 ekor burung. Cencang hai Ibrahim. Dicencang oleh Nabi Ibrahim, mati burung cencang. Kumpulkan bulunya, dagingnya, tulangnya. Letakkan hai Ibrahim itu gunung. Faj'al ala kulli jabal. Ada diceritakan dalam Al-Quran. Diletakkan oleh Nabi Ibrahim di atas itu gunung. Kembali Nabi Ibrahim ke tempatnya. Apaan Nabi Ibrahim? Perintah Allah, fad'uhunna. Panggillah Ibrahim. Dipanggil oleh Ibrahim gagak. Datang gagak. Berzikir gagak itu di hadapan Ibrahim. La ilaha illallah. Ibrahimu Khalilullah. Jangan Ibrahim. Ini nak cacang tadi Nabi Ibrahim. Datang pulang burung dara. Berzikir pulang di hadapan Nabi Ibrahim. La ilaha illallah Ibrahim. Kan Nabi belum dilahirkan lagi. Jadi zikir di zaman Ibrahim. La ilaha illallah Ibrahim Khalil. Kalau zikir kita. La ilaha illallah Muhammadur. Nah, jangan Ahmadur Rasulullah. Salah. Baru Ibrahim sadar. Sudah mati ramuk. Itu hidup lagi. Inilah kebesaran Allah. Adanya melawasan kapan Nabi Ibrahim. Jadi dikatakan mukjizat. Kayak halus dikatakan itu habis. Kada kasanggaan tamu halus. Ini mukjizat ini ke para nabi-nabi aja. Dan Rasul sebagai contoh lan kita tenang. Nabi Musa alaihissalam naik ke atas gunung Kina. Mau ketemu Tuhan. Akhirnya Nabi Musa mendengar kalam Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Sejuknya kalam Tuhan. Indahnya kalam Tuhan. Wa bi adzanihi maqar turun. Nabi Musa dari gunung. Dua telinganya ditutup. Dua telunjuk menutup kedua telinga. Pada hendak lagi Nabi Musa mendengar suara-suara lain karena saking sejuk nikmatnya. Coba kita mendengarlah. Karena maji nampas bacaan hanyut kita. Nampas bacaan. Lawan membaca ikhlas pulangnya dua syarat kejar dua jana. Bacaan baik lawan terkadang capek ya sekali. Pastikan kada terasa kenyamanan. Apalagi yang awalnya bilang awalnya Nur Muhammad nih begitu diletakkan Nabi kepada Nabi Adam bercahaya. Nah, itu asa. Sekarang mulai cahaya berataan. Ada berlampuan lagi, siapa kena membayar lampu, siapa pun. Nah. Jadi dia Nabi Musa, adakah ya Tuhan? Hambamu yang lebih mulia dari hamba nih. Karena mendengar kalam Tuhan. Ada aja Tuhan, umat Muhammad akhir zaman. Ada aja Tuhan, umat Muhammad akhir zaman. Kuberikan kepada mereka. Kalau sudah terbuka hijab,
kalau tamu hijab. Kebetulan kita di bulan Ramadan di bulan Ramadan ada malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kami turun jar Tuhan pada malam Lailatul Qadar. Apa sih arti turun? Tuhan menampak. Kepada siapa? Bukan kepada langit dan bumi. Kepada hamba-hambanya. Caranya Tuhan menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan menyatakan namanya pada batin hambanya. Bagi orang yang mendengarkan isi batin nih, Allah itu ngaruhnya Tuhan menampakkan dirinya dan menampakkan namanya pada batin hambanya. Ini sama orang terdapat Lailatul Qadar. Maka malam itu sembahyang sunat duduk, pusatkan pendengaran ke dalam isi hati. Ada terdengar gue, wah ini mulai berusaha untuk berzikir di hati supaya di saat itu rasa terdengar. Nah, ini orang yang terdapat Lailatul Qadar lebih baik dari beribadah 1000 bulan, lebih baik dari beribadah 83 tahun Al-Quran. Itu maksud inna anzalnahu, kami turun pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang ditentukan, itu malam Ramadan. Ada di malam Ramadan ada juga di malam Lailatul Qadar. Nah khususnya nih, banyak orang terdapat Lailatul Qadar itu di malam Lailatul Qadar. Mulai tanggal 17 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi yang banyak ini jadi terjadi pada 21 atau di malam-malam yang ganjil, mulai dari 21. Padahal jarak almarhum guru di mata pura ada kait tua di sini. Mulai malam malam nuzul Quran. Karena ujar Tuhan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Unzila itu memang artinya diturunkan Al-Quran. Quran itu punya siapa? Punya Tuhan. Diambil kesimpulan sama dengan inna anzalna, kami turun pada malam Lailatul Qadar. Ada sama dengan maksud syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Memang pada ayat yang lain Tuhan mengatakan tanazzalul malaikatu warruh, ya. Kok kenapa Tuhan mengatakan malaikat yang turun? Pada ayat pertama Tuhan yang turun di sini terjadi kepada siapa? Kepada ruh. Sepanjang ruh kita ada, kita mendengar. Iya kan? Aman ruh ada karena mendengar, mati orang mati itu pendirinya kan mendengar. Anda kijam, acaranya ada heran-heran juga. Karena ada mendengar. Nah, ini maksud ayat tanazzalul malaikatu war. Nah, jadi Tuhan terjadi kepada ruh kita. Mendengar kita apa sih? Kita dengar bahwa Tuhan menampakkan dirinya dengan menampakkan namanya. Ini yang dimaksud orang yang terdapat Lailatul Qadar. Maka ini karena membuat kita percaya lebih daripada malam bulan purnama. Itu maksud daripada Lailatul Qadar, adanya pas benar pada malam bulan Ramadan mulai tanggal 17 Ramadan. Karena terbuka dinding ya kita melihat, nah malaikat turun dari langit membawa panji. Panji itu bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat nih langit belah. Ini alam ini kada ada anginnya sama sekali. Dan warnanya kekuningan ini alam.
kekuningan dan Pak aliran kalian kuningan ini kekuningan. Itu caranya kalau hendak kita dapat malam Lailatul Qadar. Jadi yang pertama syaratnya tawaddu, tanamkan rendah diri kita kada punya daya upaya. Yang kedua tadarruk, kita kembali kepada asal diri. Ini wadah Tuhan tajal, kembali kepada sebenar-benar diri. Benar-benar diri kita menerapi adalah Nur Muhammad. Hanya kita zikir, di hati aja. Setelah itu pinggirkan tasbih ini, hanya dengan akan sampai asik. Kalau asik lah. Rabbiri asik sampai asik. Orang asik ini kadang ingat lagi lah harta. Lawan gawe ini kadang lagi sampai di dalam kitab dikatakan laisa tubqi lil asiqina dzunubun wa ismuhu fi fuadihi maktubu. Tidak tertinggal dosa walaupun sekecil lar semut bagi orang na asyik. Jadi kalau kita mengingat Allah sampai ke tingkat asyik, asyikum billah namanya, asyik lawan Allah. Ini proses, setelah proses karena kau nang 5 menit nih itu. 5 menit berperang aja lagi kita, berperang. Karena pada waktu hanya ada pikiran lawan hati lain. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dibuat oleh Abu Hangka di tasawuf abad-abad. Jadi ya Nabi Allah matah masa mi'aqabili zikrik. Kalau Nabi ini kadang sudah diragukan dengan hati Nabi yang terus menerus ini. Nabi baru ini mencontohkan lawan kita. Allah matah masa mi'aqabili zikrik. Hai Tuhan, bukakanlah ada di hati hamba untuk mendengarkannya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya. Kita dianjurkan mendengarkannya. Sampai ini nengaran Tuhan turun tajalli pada malam sejalin kepada alam roh. Hak kita mendengarkan. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kamu tukir maknanya kamu kada mendengarkannya. Dengarkannya. Kalau ada gure bawa berzikir dona. Betul apa sih? Dengarkan kalau ada juga diulang-ulang Allah itu barang aja diulang-ulang dulu kan. Lain orang sudah jadi ya jadi. Dibikin-bikin sendiri aja lah. Membikin ini artinya usaha ikhtiar untuk mengingat. Kalau kada berusaha ikhtiar, sesat kena. Kenapa ahli sunnah wal jamaah adanya usaha dan ikhtiar. Hanya kembali kita, kada ada tertulis mana begini. Aja terus akan pola. Sambungannya pola. Nah, ketiga dari jalan supaya terbuka dinding atau terbuka hijab. Jalan terbuka hijab isbatul abdi lipi'il haq litabawari minal hauli wal quwwah. Dengan mengisbatkan, arti mengisbatkan, menetapkan apa yang kita tetapkan adanya Allah. Adanya di mana? Ya di batin. Tuhan menyatakan diri dan menampakkan namanya pada batin namanya. Tadi sudah jelaskan. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa ada punya rumah. Kemana-mana beliau mengajak orang beriman. Maras Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya kepada Nabi Isa dengan menampakkan namanya Allah di bawah susuk kanan. Wa wadatil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badri pitamami. Nabi lahir malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal
Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi kita dengan menampakkan namanya Allah pada di piwasisati di tengah-tengah dada. Jadi Nabi sujud pada waktu itu. Mustahil kan bayi lahir bisa sujud. Itulah mukjizat Nabi kita. Kenapa jadi sujud Nabi? Syakiran, bersyukur. Belum pernah Nabi sujud kepada Tuhan yang lain. Hanya kepada Allah, karena Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi kita dengan menampakkan namanya Allah di tangan dada. Amin. Dan Nabi mengucapkan tahmid, alhamdulillah ya Nabi kita. Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ka'annahul badri pitamami. Pada ketika itu diri Nabi ini seperti bulan purnama. Jadi memancar pada diri Nabi dua cahaya. Pertama cahaya kerasulan. Yang kedua cahaya ilahiyah. Wabikas tanaral kaunu ya alamal huda. Bagi orang lawan Nabi atau lawan Rasulullah. Orang pandang istirak. Jangan jalan masilaam. Bagi orang jalan khas, menisbahkan rohani kepada Muhammad Rasulullah, akan mendapat cahaya kerasulan. Di balik cahaya kerasulan, cahaya ilah. Ya. Kenapa? Jelas sudah. Tuhan menyatakan dirinya ketika Nabi lahir dengan menampakkan namanya Allah. Ini kalau menurut pandangan awam. Kalau pandangan orang hakikat, Tuhan terjali kan? Kepada siapa terjali menampak? Kepada Muhammad. Berarti zikirnya namanya ya dipakai ya. Nah, Muhammad kan Allah itu sebenarnya diri kita kan. Nah. Ini yang maksud wabikas tanaral kaun, akan bercahaya diri nih. Cahaya yang pertama cahaya kerasulan karena kita hubungan di lawan Nabi. Cahaya kedua cahaya diri Tuhan yang terjali kepada Nabi kita. Ya alamul huda itu tanda orang mendapat petunjuk. Itu ada di Serbu Adiba. Nah, kadang-kadang kita kada tahu artinya lah. Ahdiru qulubakum ya ma'syaral jawil abab. Hadirkanlah hati kamu wahai orang yang punya akal. Kita ini bisa akal. Kayak apa hati supaya ingat tenang. Akal kita nih harus kau mengendalikan hati untuk ingat, anyar, dengarkan karena ini nih masuk ahdiru qulubakum ya ma'syaral jawil hatta ajulalakum. Sehingga nampak rasanya. Keadaan yang lain gitu nah. Termasuk menggerakkan, mendiamkan kan. Nah kita menyambung yang ketiga lah. Jalan yang ketiga terbuka hijab mengisbatkan, menetapkan adanya Allah. Menetapkan hamba bagi perbuatan Tuhan sebenarnya. Lalu kita tetapkan ini perbuatan Tuhan. Melepaskan dari upaya bagi hamba. Kada pada upaya kita. Ini terutama waktu kita sakaratul maut. Bertawakal, serahkan semuanya. Nah. Keempat. Ayu syahidal abdu min iradatil haq wa qudratil haq. Wa yashhadu tasarrufatil haqqi bil makhluqat. Dari jalan terbuka hijab bahwa memandang hamba akan kehendak Tuhan yang sebenarnya dan kudrat Tuhan sebenarnya, dan memandang perlakuan Tuhan sebenarnya terhadap yang dijadikan dari segala makhluk yang ada di dunia ini. Tasarruf atau perlakuan Tuhan yang sebenarnya dari kita nih. Ini yang orang inginkan data dinding. Tenang hati dalam pikiran. Asa ampun awak ni kam. Kalau kelima, ayyarul abdu min suduri fi'lil makhluqat wa yarji'u musyahadatul abdi ilal haqqi subhanahu wa ta'ala. Dari jalan terbuka hijab
bahwa melihat hamba dari perbuatan segala makhluk, maka kembali musyahadah pandangan hamba kepada Tuhan yang sebenarnya, yang maha suci dan maha tinggi. Ya saja perbuatannya, tapi harus pandang. Yang berbuat adalah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Ini supaya jangan terdinding. Nah, soal bagaimanakah pandangan seseorang diri yang memperbuat sesuatu dan yang tidak menyandarkan perbuatan kepada Tuhan. Bagaimana orang yang diri yang memperbuat sesuatu dan yang tidak menyandarkan perbuatan kepada Tuhan. Ini ada dua pertanyaan. Diri yang memperbuat sesuatu. Kedua, orang yang tidak menyandarkan perbuatannya kepada Tuhan. Kalau bahasa Banjar, ini seorang yang menggawinya. Ada talibat sama sekali Tuhan di sini. Jawab, weja kanal abdu musyahidan ala fi'illah fa innahu la yuqalu bi muslimin kamilin. Jawab pertama. Apabila hamba memandang perbuatan dirinya, tidak memandang perbuatan Tuhan, maka orang itu tidak dikatakan muslim yang sempurna. Kalau hanya melihat gawiannya, bukan melihat PL Tuhan, kan dikatakan muslim. Wa in kana mashadul abdi ilal haq fa innahu muslimun kamilun. Dan apabila itu hamba memandang yang memperlakukan adalah Tuhan yang hak, Tuhan yang sebenarnya, maka dikatakan itu hamba muslim yang sempurna. Itu perbedaannya. Bila dipandang lain daripada Tuhan, kada dikatakan muslim. Amun nang dipandang nang berbuat Tuhan, baru dikatakan dengan muslim. Itu aja perbedaan pandangan aja. Habis soal bagaimanakah seseorang yang beribadah? Orang yang dalam sunnatullah dan dalam sunnah rasulnya, sedangkan dia tidak memandang perbuatan Tuhan sebenarnya. Beribadah aja. Kad dipandang yang berbuat sebenarnya. Apa masalahnya? Ini jawabnya. Wa ijawa kapal abdu li sunnatillah wa rasulih walau lam yusahid fi'lal haqqi fa inna muslimun ta'iun bi amrillah wa rasulih. Artinya apabila hamba pada sunnatullah dan sunnah rasulnya beribadah, itu aja sudah, sekalipun tidak memandang perbuatan Tuhan, dia beribadah aja, kada melihat perbuatan Tuhan pada dirinya, maka hamba itu dinamakan muslim yang taat dengan perintah Allah dan Rasul. Ini termasuk muslim yang taat dengan perintah Allah dan Rasul. Nah, semacam sudah. Soal bagaimanakah hamba yang memandang kehendak Tuhan yang sebenarnya dan memandang perlakuan kudratnya di ketika itu hamba berbuat sesuatu, sebelum memperbuat atau sesudah memperbuat atau ketika berbuat. Dia memandang perbuatan Tuhan yang sebenarnya terhadap dirinya sebelum ia mengerjakan, waktu mengerjakan, sesudahnya, agar ingatnya. Jawabnya, wa may yusahid iradatul haq wa sahida tasarruf subhanahu wa ta'ala qabla suduri fi'li aw inda fi'li aw ba'da fi'li kana shadiqan wa mukhlisan fama bainahu wa bainallah wa ada wa haqillahi ta'ala alaih. Kalau tadi orang dalam sunnah Allah dan sunnah Rasulnya lah, ini termasuk orang taat sudah, ada salah baik aja. Ini orang yang kelas setinggi sedikit. Nah, ini artinya barang siapa memandang kehendak Tuhan sebenarnya terhadap itu hamba. Ini ibadat dipandang nih kehendak Tuhan, kudrat Tuhan dalam dirinya nih.
ketika dia ingin memperbuat sebelum menggawe ibadah nih, ini jadinya kehendak Tuhan yang qudrat dalam dirinya ini sebelum melaksanakan ibadah nih, dan memandang qudratul haq, kekuasaan Tuhan pada ketika dia memperbuat sesuatu, lalu waktunya dalam ibadah apapun yang ibadah dilakukan dipandang ini kudrat Tuhan sebenarnya, kudrat Tuhan sebenar terhadap dirinya, atau setelah berbuat sesuatu asalnya kan dia ingat imbah tuntung astagfirullah tapi tetap disandarkannya ini kehendak Tuhan dan kudrat Tuhan terhadap dirinya. Nah, maka dinamakan itu hamba benar pandangan, benar musyahadahnya, bersih hati dan pandangan akalnya. Itu adalah orang yang bertuhan dan sempurna kepercayaan dan keyakinannya di antara diri itu hamba dan di antara Allah Tuhannya, dan dia adalah orang yang menunaikan hak Tuhan. Ini orang menunaikan hak Tuhan. Ini hak. Ini maha tinggi lawan kita nih. Digerakkannya, didiamkannya, diperlakukannya kayak ini kan. Nah, dengan apa yang dikehendakinya. Ini orang ini karena belajar berkehendak lalu terjadi karena pandangannya ada melepas lawan Tuhan. Perbedaan musyahadah, ini perbedaan pandangannya. Berbeda pandangan ada benarnya. Kita jangan menyalahkan pandangan orang, semua ada benarnya lah. Tadi sudah dijelaskan. Orang ini menjalankan sunnatullah, makanya mengajarkan sembahyang 5 waktu dan mengajarkan sunnah Rasul, yaitu sembahyang sunat atau ibadah sunat, itu orang yang taat lah. Tapi kadang sampai kepada mukhlis. Kepada mukhlis kada sampai lah. Perbedaan pandang ada benarnya. Jika dipandang pada masalah membuka hijab, kalau dipandang pada masalah membuka hijab, masalah buka dinding antara hamba dengan Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan barang antara keduanya, itu kan berbeda bagi orang yang memandang nih lah, supaya yang terbuka dinding pasti menisbahkan segalanya sebelumnya, di ketika atau sesudahnya, agar lapang dada, supaya lapang dada, agar pikiran bisa tenang dan supaya dapat bersabar dan bersyukur. Timbul sabar, timbul syukur, dan agar dapat menerima apa yang ditentukan dengan redha dan tawakal. Tujuan orang yang terbuka dinding. Kalau hanya sekali mengerjakan perintah Allah, perintah Rasulnya, ini kada sampai ke tingkat tawakal. Tawakkalu in kuntum mu'minin. Serahkanlah ke semuanya jika kamu orang yang beriman. Soal apabila hamba berbuat maksiat. Ini seseorang nih berbuat maksiat. Tuhan marah atau tidak? Orang berbuat maksiat marah atau tidak? Dan apa bisa orang yang maksiat dikatakan orang yang taat? Bolehlah orang maksiat itu dikatakan orang taat. Kalau pada akal kan, kalau kamu ya, pada akal. Ini jawabnya orang bertauhid kayak apa nah? Ini ini masalahnya kayak itulah. Orang maksiat nih dimarahi kah? Tuhan katakan. Itu nomor pertama. Orang maksiat nih boleh dikatakan orang yang taat. Kalau pada jahil kata kawa, karena ini maksiat. Ini jawabnya nah. Ini tauhid yang luar biasa, jadi cocok. Cakanya orang itu dapat penghargaan aku ya dipujinya banget kan guru-guru nah. Tauhidnya gue luar biasa, bujur. Menjalankan terbukanya hijab Pak. Ada misalkan mengenai sifat lain lagi itu. Jawabnya ija asal abdu. Pak kata Allah indahu ta'atan. Fala tusamma indallah ma'siyatan. Li'anna yashadu jiryanal qudrati fi ma'siyati wa huwa sakinun tahta jiryanil qudrah. Fala yujadu fi sakun wa haja dalilun ala quwwatil kasbi fi hajat masadi. Ini artinya lah, kalau saya baca di situ dulu kan hanya kita baca terus. Apabila maksiat seseorang hamba ditulis oleh Tuhan ibadah dapat pahalanya maksiat aja, tapi jangan bersengaja maksiat lah. Ini masalah. Seseorang berbuat maksiat ditulis oleh Tuhan
mendapat pahala, lawan ditulis sebagai orang yang taat. Kan aneh di situ lah. Nah. Maka dinamakan di sisi Tuhan maksiat. Dinamakan taat, mendapat pahala lagi, padahalnya dalam maksiat. Kenapa? Karena bahwasanya seseorang yang maksiat memandang perlakuan Tuhan. Dikatakannya baru ini gaya Tuhan dan aku aja, tapi di batinnya jangan, di perbuatan Tuhan, jangan main batin aja. Ini memang kehendak Tuhan pada kehendaknya. Ditulisnya dengan orang yang taat, lalu mendapat pahala karena memandang yang berbuat bukan aku juga. Ini kehendak lawan kodrat Tuhan, ini masalah sudah. Apalagi dalam taat, dua nih termasuk taat yang sebenarnya dan dapat pahala yang sebenarnya. Tadi dapat Jepang, cuma apa pahalaan barangnya kan? Dapat gaji, cuma gajinya ada banyak gitu aja kan? Untuk ganyaknya dia itu gagah jauh jalannya lah. Amun sedikit pas-pasan aja. Tapi dapat nilai taat dan pahala juga kan. Jadi orang ini memandang perbuatan maksiat dipadakannya perlakuan Tuhan yang sebenarnya terhadap dirinya. Ini ada kamu ngelak. Nah di sini dipadahkan bahwa sakinun tahta jirjanat. Ini tetap pendiriannya bahwa di dalam kodrat Tuhan yang sebenarnya. Ini ada mau menyandarkan kepada dirinya. Tetap. Dan kadar ragunya. Kadar ragu. Ini dalil dari kekuatan terbukanya dinding. Nah. Ini orang yang masih dapat pahala dan termasuk orang yang taat. Nah, kalau yang taat itu sudah ada tekes lagi lah. Nah, habis sudah. Apabila berbuat maksiat seseorang hamba, Allah menulis itu hamba orang yang taat kepadanya atau mendapat pahala. Mengapa? Karena itu hamba memandang kudratnya yang memperlakukan pada kemaksiatan. Dan dia tetap pada perlakuan kudrat Tuhan. Padahal kudrat Tuhan dia kan mau mengatakan kudrat dirinya. Dan tidak ada keraguan dalam musyahadanya. Nah, ini dikatakan dalil atas kuat pandangan hamba. Terbuka hijab, terbuka pandangannya. Dikatakan taat itu hamba dengan kudrat. Ini orang taat dengan kudrat Tuhan. Taat lawan iradah Tuhan. Nah, ini bagi orang bertauhid lah. Asa maksiatul abdi ta'atun di muwafaqatil abdi li iradatil haq ta'ala wa linajil abdi ila jiriyanil haq wa taqlibil haq lahu ta'ala lahu. Jadi artinya bahasa Arab supaya nyaman lah. Barangkali maksiat hamba dikatakan taat. Kenapa? Karena mencocokkan hamba dengan kehendak Tuhan. Supaya hamba ini menyatakan kehendak Tuhan. Dan pandangan hamba dengan perlakuan Tuhan yang sebenarnya terhadap dirinya. Dikatakan maksiat itu hamba. Dikatakan maksiat itu hamba. Dikatakan maksiat itu hamba taat. Karena mensesuaikan itu hamba dengan kehendak Tuhan. Yang ada dalam berkehendak, ada dalam yang berkuasa. Itu mensesuaikan dengan kehendak Tuhan, kudrat Tuhan. Karena mencocokkan iradah Tuhan. Dan memandang itu hamba akan perlakuan kudrat yang sebenarnya. Nah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilihat itu hamba membolak-balikkan Allah terhadap itu hamba. Salah Tuhan dibolak-balik aja kayak itu kan ini kan. Ini orang yang kehendak tadi dinding dan kekasapan menisbahkan segala kehendak dan kudratnya dengan Tuhan aja bukan kepada dirinya. Ini pertama arwah guru hajana saat sekarat. Nanti akhir yakini bahwa diri Muhammad insya Allah walaupun kayak apapun bentuk kelakuan kita dikatakan orang taat dan mendapat pahala. Soal apakah maksud dari ayat ma asabaka
min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Artinya apa saja yang menimpa dari kebaikan maka itu dari Allah, dan yang menimpa dari kejahatan maka datangnya dari diri engkau. Apa maksud ayat ini? Nang baikan dari Tuhan, nang kada baik dari kita. Apa maksud ayat ini? Ini ayat tentang masalah adab, masalah akhlak, masalah adab kita hamba terhadap Tuhan. Ini masalah adab. Kita kadang menisbahkan kejahatan kepada Tuhan, ini adab kita lawan Tuhan. Tapi nama pada hakikatnya jangan dibedakan baik atau jahat. Jawab. Maksud dari ayat tersebut, pandangan kita semuanya kebaikan adalah inayah dari Allah, taufik hidayah dari Allah. Kejahatan itu terbit dari kita. Ini kalau menurut ayat. Ini adab hamba dengan Tuhan. Tapi kalau pada hakikat jangan dibedakan baik atau jahat. Ya. Orang nih bermaksiat tapi dipandang kada lain. Artinya dengan kehendak kudrat Tuhan satu-satu orang kembali. Suatu saat kan kada mungkin Tuhan membiarkan selama-lamanya. Amu kada ada sama sekali menyandarkan dirinya buat maksiat dengan kehendak Tuhan, lawan kudrat Tuhan. Ini sampai mati kena tertutup hatinya. Ini bakalan selama-lamanya di neraka. Ini anak kita umpamanya supaya jangan pusing kepala. Ini bisa anak nih supaya jangan pusing. Macam-macam kelakuan anak. Ya kan? Pandang itu sudah memang kehendak lawan kudrat Tuhan dirinya. Terus-terusan satu saatnya dibimbing oleh Tuhan kepada jalan yang sadar ininya, kasih sadar dari guru jana undani melajarinya tolah supaya sampai akan generasi nak akan datang di sini, supaya kita termasuk orang yang bertauhid, orang yang kada selalu syirik melarawasan. Habis sudahlah. Kejahatan itu terlebih dari kita. Ini adab hamba dengan Tuhan. Berkata Syekh Junaidi Al-Baghdadi rahimahullah, arbaun turfa'ul abdu ila a'la darajat wa in qalla amaluhu wa ilmuhu al-hilmu wa tawadu was-sakha wa husnul khuluq. 4 perkara diangkat derajat hamba ke derajat yang tinggi. Jadi 4 perkara yang mengangkat derajat nih. Sekalipun sedikit amalnya dan sedikit ilmunya. Pertama, bersifat Hilm, bersifat lambat marah. Kenapa jadi lambat marah? Karena memandang kehendak lawan kudratnya. Kita terima dengan redha, lapang, lalu timbul sifat lambat marah. Karena pandangannya aja. Kedua, bersifat tawadu, bersifat rendah diri, menjauhkan diri dari kesombongan dan kecongkakan. Jadi syarat mendapat itu kadar bersifat tawadu, merendah diri kita menerima bahwa Tuhan menampakkan dirinya dengan menampakkan namanya, seakan-akan kita kedadak lah. Ketiga, pamurah, suka bersedekah. Keempat, husnul khuluq, baik perangai, berbudi pekerti yang baik. Wa qala Sufi ma martafa'a manir tafa'a bi kasratis shalah wala shaumin wala mujahidin wa innama irtafa'a bil khuluqil hasan. Berkata orang sufi, kalau arti orang sufi, orang yang bersih hatinya dan pikirannya. Ini membuat bersih dari segala dosa. Diangkat derajat hamba bukan karena banyak sholat. Bukan karena banyak sholat. Bukan juga karena banyak puasa. Diangkat derajat itu hamba hanya karena baik perangainya. Perangai lawan Tuhan. Karena Tuhan kita nisbahkan semuanya kepada Tuhan.
adab kita hamba terhadap Tuhan. Kalau kita merampas hak Tuhan, ini dianggap hak soal adab loh Tuhan. Itu nanti sudah kita memandang kehendak dan kodratnya supaya jangan ada adab Tuhan. Nah, dengan mengatakan bahwa kejahatan atau maksiat datang dari kita, jangan, padahalnya dari Tuhan. Ini orang dalam taat nih, walaupun berbuat maksiat dan dapat pahala, apalagi kita dalam ibadah, sekalipun pada hakikatnya datang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar ilmu tauhid. Nah, sampai di sini kita sambung, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan memberikan saya suratan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah diwasabihi manfa'ana malam tanawin namanya apa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok hari Selasa lah. Nah, Rabu kita haus Siti Hadijah lah. Kira-kira sebelum maghrib lah. Di sini kena baca hafsi, isasar, terus lanjutlah. Buka bersama di sini. Kita serah halus saja lang firman. Ya, kami hari ini doakan dan selamatlah kemana Kasampit Macahol Ujar Wahyu jumlah sapi orang jar. Waduh, yuk. Tapi malam ini juga boleh. Nah, dan selamatan. Nah, kira-kira sebelum sahur sudah datang, marilah.